low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Famila Balkis dari kelas 02 Teknik Elektrik Berjalan Terapan dengan NIM 210 yaitu 460-2033. Perkenalkan, nama saya Tegar Saputra dari kelas 02 Teknik Elektro Sarjana Terapan dengan NIM 2102046020032. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian bahan dielektrik. Bahan dielektrik yaitu bahan yang apabila diberikan medan potensial atau tegangan dapat mempertahankan perbedaan potensial yang timbul di antara permukaan yang diberikan potensial tersebut. Fungsi dari bahan listrik dielektrik ini, pertama, menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan, misalnya pada kapasitor. Yang kedua, memisahkan bagian bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau isolator, misalnya plastik, celah udara transformator, mika, gelas, porselin, kayu, karet, dan lain-lain sebagainya. Sifat dielektrik. Sifat dielektrik muncul pada isolator listrik yang tidak dapat mengantarkan muatan listrik. Akan tetapi, ia peka terhadap suatu medan listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan memisahkan dua pelat elektroda sejarak D dan memberikan tegangan E di antara kedua pelat tersebut. Sifat dielektrik pada bahan. Pertama, keramik. Keramik merupakan bahan dielektrik yang tersusun dari komposisi MgO atau magnesium oksida, Al2O3 atau aluminium oksida, SiO2 atau silikon dioksida. Bahan ini adalah bahan isolator yang baik karena elektron valensi dari atom logam pindah secara tetap ke atom oksigen, membentuk ion O2. Meskipun demikian, bahan isolator keramik dapat juga rusak di bawah pengaruh tegangan tinggi. Biasanya, kerusakan merupakan gejala permukaan. Sebagai contoh, busi kendaraan bermotor dapat tidak berfungsi oleh karena terdapat uap lembab pada permukaan isolator keramik, sehingga terjadi suatu hubungan singkat. Oleh karena itu, isolator didesain sedemikian rupa sehingga jarak permukaan besar, dan dengan demikian kemungkinan terjadinya hubungan singkat pada permukaan dapat diperkecil. Kedua, kaca. Kaca pada umumnya terdiri dari campuran silikat atau SiO2 dan beberapa senyawa antara lain, borat dan fosfat. Kaca dibuat dengan cara melelehkan beberapa senyawa silikat seperti pasir, alkali atau Na dan K dengan bahan lain, kapur oksida timah hitam. Karena itu, sifat dari kaca tergantung dari komposisi bahan-bahan pembentukannya tersebut. Bahan dielektrik padat digunakan pada hampir seluruh rangkaian listrik dan peralatan listrik untuk mengisolir bagian-bagian pembawa arus dari bagian lainnya. Bahan dielektrik padat yang baik harus mempunyai rugi-rugi dielektrikum yang rendah, kekuatan mekanis yang tinggi, bebas dari kemungkinan pembentukan gas dan debu, dan tahan terhadap perubahan temperatur dan pengaruh kimia. Sifat bahan dielektrik. Kedua jenis dikutub yang digambarkan dengan momen dikutub T seperti yang dikembangkan dalam pasal 4.7 persamaan 37. Rumusnya dapat dilihat di sini. Dengan Q menyatakan muatan positif dari pasangan muatan yang membentuk dikutub dan D merupakan vektor dari muatan negatif dengan muatan positif. Jika terdapat N dikutub persatuan volume dan kita meninjau volume delta V, maka ada N delta V dikutub dan momen dikutubnya dapat dengan menjumlahkannya secara vektor. Rumusnya dapat dilihat di sini. Polaritas P didefinisikan sebagai momen dikutub per satuan volume dengan satuan kolom per meter persegi.
Kapasitansi dengan rumus sebagai berikut. Menyatakan Q sebagai integral permukaan pada konduktor positif dan kita peroleh VO dengan membawa satuan muatan positif dari permukaan negatif ke muatan positif dengan rumus sebagai berikut. E menyatakan permitivitas dielektrik serba sama dan D sama dengan PS AZ. Muatan pada bidang bawah harus positif. Dn sama dengan dz sama dengan PS. Sama dengan kerapatan muatan permukaan di situ. Pada bidang atas Dn sama dengan dz. Pada muatan permukaan dan muatan permukaannya negatif dari muatan permukaan pada bidang bawah. Beda potensial di antara bidang bawah dan atas jelas dengan rumus sebagai berikut. Muatan total pada masing-masing bidang besarnya tak berhingga, maka kapasitasnya tak berhingga. Jawaban yang praktis diperoleh jika kita tinjau bidang yang luasnya S yang dimensi linearnya jauh lebih besar dari jarak D, medan listrik dan distribusi muatannya hampir serba sama pada setiap titik yang cukup jauh dari pinggiran. Dan kontribusi dari daerah pinggir tersebut kepada kapasitasnya totalnya sangat kecil. Hal ini memungkinkan kita untuk menuliskan hasil yang sudah dikenal Q sebagai berikut. Kapasitansi parsial di antara tiap pasang konduktor. Hal ini dibahas secara sangat menarik dalam pekerjaan Maxwell. Akhirnya energi total yang tersimpan dalam kapasitor ialah dengan rumus sebagai berikut. Merupakan rumus yang sudah dikenal persamaan 45 juga menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial tetap akan bertambah jika tetapan dielektrik mediumnya bertambah. Contoh kapasitansi. Contoh pertama, kita ambil kabel sesumbu atau koaksial atau kapasitor sesumbu dengan jari-jari dalam A, jari-jari B, dan panjang L. Beda potensialnya telah diketahui dari persamaan 11 pasal 4.3 dan kuantitasnya tersebut dibagi dengan muatan total PLL. Jika panjangnya L jadi sebagai rumus sebagai berikut. Tinjau kapasitor bola yang dibentuk oleh dua kulit bola konduktor sesumbu berjari-jari A dan B. B lebih besar dari A. Rumusan medan listrik telah diperoleh melalui hukum GAUSS. Rumus sebagai berikut. Daerah antara kedua bola diisi dengan dielektrik pada permitivitasnya. Rumusan pada potensialnya diperoleh dengan melakukan integral garis dengan rumus sebagai berikut. Q menyatakan muatan total pada bola dan kapasitasnya menjadi dengan rumus sebagai berikut. Jika bola luarnya menjadi besar tak berhingga, kapasitansi konduktor bola yang terisolasi untuk yang berdiameter 1 cm atau bola sebesar kelereng C sama dengan 0,556 pf dalam ruangan hampa. Dengan menutup bola tersebut dengan lapisan dielektrik yang berbeda yang mempunyai E sama dengan E1 berkisar dari R sama dengan A ke R sama dengan R1 dengan rumus sebagai berikut.